Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Fadilata Syabania dengan nomor NPM 24062123037 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam A. Saya di sini ingin memenuhi tugas sejarah peradaban Islam saya dengan bercerita tentang Sunan Giri atau Sayyid Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri atau Sayyid Ainul Yakin tersebut lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal pada tahun 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama Giri sendiri digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik. Itu diambil dari nama tempat ibu kota Kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu Sunan Giri memiliki beberapa nama lain yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sangyang Giri Nata, Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Yakub alias Syekh Wali Lanang bin Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Sekardadu atau Dewi Sabodi, putri Prabu Merak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Di saat kelahirannya, bayi Sunan Giri dituduh sebagai biang keladi masalah atas wabah yang melanda Blambangan oleh Patih Bajul Sengata. Patih Bajul Sengata menyarankan Prabu Menak Sembuyu untuk membunuh putra dari Dewi Sekardadu. Namun upaya itu tidak terjadi sebab Sunan Giri dilarung ke laut Blambangan oleh ibunya sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan dari Senopati Blambangan. Saat di tengah laut antara Blambangan dan Gilimanuk, bayi anak Dewi Sekardadu itu diselamatkan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyi Ageng Pinatih dari Gresik, atau janda kaya raya bekas istrinya Koja Mahdum Syah Bandar. Peristiwa itu ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java. Ini pula dikuatkan oleh catatan Haji de Graaf dan Tuan P. J. Aud dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram. Keduanya memastikan nama Jaka Samudra itu disematkan oleh Nyi Ageng Pinatih. Setelah itu, dari Jaka Samudra dirubah namanya menjadi Raden Paku, sesuai nama pemberian nama dari ayahnya. Lalu, diganti dengan Maulana Ainul Yakin oleh gurunya yaitu Syekh Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Asal-usul dari Sunan Giri tersebut, baik nama ayahnya maupun kisah-kisah yang berbeda-beda, salah satunya bisa dilihat pada manuskrip biologi yaitu Serat Walisana dengan tulisan Langgam Pucun Pupuh 5 bait ke-20 sampai 25 menjelaskan tentang asal-usul Sunan Giri. Catatan dalam Serat Walisana tersebut menggunakan bahasa semiotika, menunjukkan lambang yang punya makna, dan di setiap peristiwa dibahaskan dengan sengkala yang juga mengandung arti waktu peristiwa tersebut. Berbeda dengan di Babad Tanah Jawi, dalam catatan Profesor Agus Sunyoto di bukunya Atlas Wali Songo, pada halaman 172 menyebutkan nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak. Sedangkan di Serat Walisana disebutkan bahwa ayahnya Sunan Giri adalah Sayyid Yakub atau Pangeran Raden Wali Lanang. Ibunya Sunan Giri yang ditulis dalam Serat Walisana adalah Retno Sabodi, sementara yang ditulis di Babad Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Perbedaan sebutan ini tidak berarti kerancuan, tetapi hanya berbeda panggilan saja, karena tetap merujuk pada satu orang perempuan ibu dan Sunan Giri yang paling sebagai anak dari Prabu Menak Sembuyu, seorang cucu Prabu Hayam Wuruk dari jalur Selir. Ini tidak ada bantahan bahwa betul Sunan Giri adalah anak dari pertemuan seorang keturunan Rasulullah SAW dengan anak keturunan Raja Majapahit. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pengembangan keilmuan.
Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal yang diserahkan kepada Nyai Pinati, yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dinamakan Jaka Samudra. Menurut Husein Jajaningrat dalam Sejarah Banten 1983, Nyai Pinati adalah janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinati sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari Ksatria Manggis di Bali, Esaiman 1982, yang merupakan keturunan pengusaha Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Pahit yang awal sekali memeluk Islam. Nah, selanjutnya itu media dakwah dan kesenian. Setelah 3 tahun berguru pada ayahnya, beliau, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin, kembali ke Giri. Dalam Babatan Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Syahtariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishaq dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Syahtariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishaq dan Raden Paku adalah tarekat Syahtariyah Udian. Kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri atau Sunan Gunung. Pesantren Giri tersebut kemudian terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, terutama Sumatera bagian selatan. Pengaruh Giri tersebut terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil tersebut disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya. Setelah beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri, diantaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak-cublak suwong, serta beberapa gending lagu atau instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pelafalan kata dan dalam konteks semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.